Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 240411100081. Saya dari kelas jaringan komputer 3C, mahasiswa Universitas Indonesia Madura, program studi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan mendemokan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 dengan topik konfigurasi penyelamatan FIV6. Jadi di sini pada halaman pertama kita diberikan topologi serta tabel pengelamatannya. Dan untuk tujuan praktikum modul 7 ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan tracer out untuk pengujian jaringan, troubleshoot terhadap topologi. Mungkin langsung saja ya. Saya mau buka Cisco saya. Oke, saya mau buka Cisco saya. Nah, oke. Di sini saya mau ke langkah yang pertama atau kebutuhan perangkat. Di sini kita diberikan dua router, satu switch, satu komputer dan satu server. Terus saya menghubungin ini ke 06, terus ini ke G0, ke G001, ini 05 ke G001, ini ke G00, ini ke G001. Oke, sudah. Langkah 1, kesambungan kabel sudah. Hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian relate perangkatnya. Nah, pada langkah 2 di sini saya akan mencontohkan pada satu perangkat saja, yaitu di switch. Ini sebelumnya saya masuk ke masa enablekan dulu, masuk ke konfigurasi terminal. Kita tunggu. Oke, ini untuk menghapus konfigurasi. Oke, sudah. Jadi seperti itu caranya untuk menghapus konfigurasi. Terus konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai tabel penyelamatan. Oke, saya mau konfigurasi dulu pada PC. Saya sesuaikannya dengan di gambar 192.168.1.10 ya, sesuai yang digambar. Status masnya by default. Default gateway-nya ini saya pakai punyanya router 1 karena di sini dalam satu interface ya, PCA dengan router 1. Terus FIV6-nya ini waduh, invalid. Saya tulis saja ya. Default gateway-nya FE80 1. Sudah ya, 2.
routernya server juga sama. Dua ratus sembilan, 165, 200, 226. Oke, nah ini perlu dirubah karena di sini pakai perfect 27, berarti value belakangnya itu 224. Kenapa 224? Karena kalau 27 itu kan berubutnya ada 3, jadi penyebabnya dari 192 tambah 64 tambah 32, jadi pakai 224. Untuk default gateway-nya 209.165.200.225 ya, sesuai yang ada di sini. Terus IPv6-nya DB8 acat 200 226 64 FE80 225. Saya koreksi dulu. Oke, sudah sesuai. Saya close. Sudah. Terus konfigurasikan router 1 dan ISP pada switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang sudah disediakan seperti berikut. Oke, router 1. Saya kopikan saja. Saya masuk ke konfigurasi ini belum. Nah, baru saya copy. Oke, setelah itu saya exit. Terus saya save. Terus router ISP. Ini ISP. Paste sama, terus saya N. Nah, sudah saya save. Sudah saya simpan ke NVRAM. Terus konfigurasi awal untuk switch 1 sama. Ini juga sama, saya kopikan aja. Jadi di sini hostname S1 untuk memberi nama switch 1, no IP domain. Kita belum memberi IP domain betul lengkapnya. Terus masuk ke interface VLAN 1. Di sini ngasih IP address, ngasih IPv6 address. Terus no satu untuk nyimpen. Setelah itu keluar masuk ke IP default gateway-nya. Jadi ngasih default gateway-nya. Setelah itu keluar lagi. Jadi perintahnya seperti itu. Yang lain pun juga sama. Jadi saya copy juga ini. Oke, jadi saya mau ngejelasin sedikit ya. Nah, perintah hostname ini untuk ngasih nama routernya, terus no IP domain lookup. Jadi kita belum memberi IP domain berlengkapnya. Terus masuk ke IPv6 unicast routing. Setelah itu masuk ke interface-nya, interface G00. Nah, di interface ini kita ngasih IP address, IPv4 serta IPv6-nya. Di sini juga ngasih gateway-nya sama ini link lokal. Terus IP not outset. Nah, setelah itu di save. Setelah di shutdown atau disimpan ini pekerjaan kita masuk lagi ke interface G001. Itu juga sama langkahnya seperti yang di interface G00.
Untuk konfigurasi router ISP pun juga sama demikian. Untuk switch juga kurang lebih juga sama. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 5, konfigurasi tabel FIFAS pada router. Langkah 4, langkah 5 pada router 1. Saya mau kopikan saja juga. Jadi di sini tabelnya memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote dengan IP address-nya. Tabelnya menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut. Copy and paste konfigurasi di bawah ini untuk router 1. Konfigurasi ini akan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan trace route pada router 1. Jadi tinggal kita copy saja di router 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal konfigurasi global dulu. Oke, sudah. Terus latihan 2. Dalam latihan 2 praktikum ini gunakan ping untuk memastikan konektivitas end to end. Langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan router 1 menggunakan PCA. Terus semua ping dari PCA ke perangkat lain dalam topologi harus sukses. Jika tidak berhasil, cek topologi dan cabling juga konfigurasi dari perangkat Cisco dan PC. Jadi saya mau masuk ke PC. Command prompt sama ping sesuai yang ada di sini. Saya copy aja. Nah, di sini sudah reply. Jadi ini saya tadi ngeping dari PCA ke default gateway dari si PCA-nya. Terus yang kedua disuruh ngeping FIP6-nya. FIP6 ini juga sukses ya. Terus nah, dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel 2 ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan FIP4 time to live DTL atau FIP6 hub limit. Opsi gunakan berserk untuk melihat FIP6. Oke, ini hanya untuk opsi. Saya ping satu persatu saja. Oke, nah di sini kita disuruh ngisi average round trip times. Nah, untuk average-nya itu ini 1 ms ya. Saya isi di sini. Aduh, teksnya kok gini ya. 1 ms. Terus untuk TTL-nya ini 128. Setelah itu saya coba yang lain juga. Oke, ini juga sama 128. Ini juga sama 1 ms. Ini 0. Ini 255. Ini juga 255. Ini 0. Sama, ini juga 0. Juga sama. Ini juga sama 25. Ini juga sama 0. Ini 254. Ini juga 0.
Lanjut ke langkah 2. Perintah ping default mengirimkan 4 request masing-masing 32 byte. Ping menunggu 4000 milisecond 4 detik untuk setiap respon dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Perintah ping dapat di VNet down untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Pada command prompt, ketik ping dan tekan enter. Oke. Menggunakan opsi "-d", ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable. Oke. Setelah itu untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu it's uncapable tujuan tidak dapat dicapai, diputuskan dikoneksikan kabel antara router ESP dan eksternal dapat shutdown. Matikan interface gigabit 001 pada router ESP. Oke. Di sini kita disuruh mematikan kabel antara router ESP yang ada di gigabit Ethernet 001. Oke, saya masuk ke router ESP. Saya mematikan dulu sebelumnya sama N kan FT. Nah, ini mau saya shutdown. Oh iya, saya mau masuk ke interface-nya dulu, mohon maaf. Oke, 001 ini saya shutdown. Oke. Di sini setelah saya shutdown ya, saya mau masuk ke ini. Nah, terdapat pesan destination is unreachable, artinya tujuan tidak dapat dicapai. Setelah itu hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit 001 pada router ESP menggunakan perintah no shutdown. Saya mau ke router ESP lagi. Nah, ini saya mau masuk ke interface G001 lagi. Saya mau no shutdown. Nah, setelah saya no shutdown, saya mau ngecek lagi di PC. Nah, dia sudah bisa lagi. Oke. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat FVP6 untuk memperoleh pesan error. Pertanyaan, pesan error SMP yang apa yang Anda terima? Sebentar saya mau berhentikan ini. Ctrl Shift 6 untuk berhentikannya. Ini Ctrl C untuk memberhentikannya. Saya mau jawab. Ini pesan error yang saya terima. Terus enablekan tadi sudah ya. Setelah saya enable itu sudah bisa tersambung lagi. Terus langkah selanjutnya, langkah 3, uji konektivitas dari jaringan router 1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji menggunakan router 1 dan switch 1. Oke, saya mau masuk ke router 1. Disuruh uji. Oke, masuk ke konfigurasi terminal dulu. Nah, ping saya copy aja lah. Oke, ini sukses ya. Titik eksternal tanda seru di sini mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router 1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 milisecond tanpa adanya paket loss, bagaimana diindikasi dengan sukses rate 100%. Langkah 2, karena suatu device lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router 1. Catatan hostname tidak bersifat sensitif. Anda dapat mensubstitusi hostname dengan alamat IP address jika diinginkan pada router 1 pada lab ini. Oke, saya di sini saya mau coba ping eksternal V4.
Oke, di sini ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Ini jawabannya. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter. Gunakan FIV6 sebagai protokolnya. Masukkan ini FIV6-nya atau eksternal sebagai FIV6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi lain. Di pada router 1 saya mau ketikkan ping. Nah, ini pada protokol IP saya milih FIV6. IPv targetnya ini. Oke, terus ini saya enter. Nah, ini sudah ya. Jadi Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah ping ke alamat IP ini dengan angka ulangan 5000. Kemudian dikoneksikan kabel antara router SP dan eksternal atas shutdown interface gigabit 001 pada router SP. Koneksi ulang kabel Ethernet atau enablekan interface gigabit Ethernet 001 pada router SP setelah titik eksklamasi. Pada router ini saya mau lakukan perintahnya di ping. Nah, ini untuk IP address-nya saya isi. Nah, ini tadi disuruh mengisi 50.000. Enter. Nah, setelah itu kita disuruh enablekan interface G01 pada router SP. Oke, masuk ke router SP. Kita disuruh masuk ke konfigurasi terminal dulu. Terus masuk ke interface-nya G00. Berapa tadi? G001 ya. G001 saya mau shutdown. Terus saya mau cek di router 1. Nah, dia muncul tanda U. Jadi huruf U yang ada di sini itu mengidentifikasikan bahwa satu destinasi bersifat unreachable. Suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router 1 stop titik. Jadi ini unreachable artinya. Oke, saya mau aktifkan kembali. Harusnya sih ini. Nah, dia bisa lagi. Saya mau berhentikan dulu. Untuk shortcut memberhentikannya yaitu Ctrl Shift 6. Oke, ini sudah sukses. Nah, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini perintah ini sama dengan perintah yang di atas tadi. Ini juga. Terus lanjut ke latihan 3 menggunakan tracer dan tracer untuk uji coba jaringan. Perintah mentreats atau melacak rute dapat ditemukan pada PC dan perangkat jaringan. Untuk PC berbasis Windows, perintah tracer menggunakan pesan SMP untuk mentreats path ke tujuan final. Perintah trace route memanfaatkan datagram user datagram protokol UDP untuk mentreats route ke tujuan akhir dari perangkat Cisco dan PC Unix ke Unix lainnya. Dalam latihan 3 Anda akan menggunakan perintah trace route untuk memperoleh path yang suatu paket berjalan ke tujuan akhirnya. Oke. Langkah 1, gunakan perintah trace pada PCA ke eksternal. Saya mau masuk ke PCA. Masuk ke command prompt. Nah, di sini saya mau ketikkan yang ada di sini, saya copy aja. Untuk trace hasil trace di atas mengidentifikasikan path dari PCA eksternal adalah dari PCA ke router 1 ke SP ke eksternal path atau rute eksternal berjalan melewati 2 hub router. Oke. Langkah 2, jelasi opsi tambahan perintah trace. Oke. Itu targetnya, misal targetnya ini. Nah, ini targetnya sudah ya. Jadi ini IP address dari si servernya.
Terus langkah ketiga, gunakan perintah trace route dari router 1 ke eksternal. Ini sudah saya lakukan ya. Trace route belum saya lakukan dulu. Pindah command prompt. Pada router 1 nah, oke, sudah ya. Pada command prompt hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasi pada router 1. Ya, benar ya. Di sini sudah diputuskan, enggak ada. Terus saya mau nyoba yang ini juga. Oke, sama ya. Langkah 4, gunakan perintah trace route dari switch itu ke eksternal. Switch 1 ke eksternal atau ke servernya. Di sini masih tracing. Nah, sudah ya. Oke, terus saya nyoba yang ini juga. Nah, jadi perintah trace route di sini itu mempunyai opsi tambahan. Jadi kita disuruh menggunakan tanda tanya atau cukup menekan enter setelah mengetikkan trace route pada prompt untuk menjelaskan opsi-opsi ini. Oke, saya berhentikan aja ini. Terus perintah trace route mempunyai opsi tambahan tuh. Oke, ini untuk ngecek atau opsi tambahnya. Nah, terus opsi-opsi ini terus mungkin langsung saja saya lanjut ke latihan 4 troubleshooting. Nah, ini untuk link mengenai perintah ping yang ada di trace route. Mungkin langsung saja saya lanjut ke latihan 4. Langkah 1, kita langsung copy saja ini ke router ISP. Saya copy, saya paste. Paste ulang. Nah, sudah. Setelah itu saya copy running. Langkah 2, dari router 1 gunakan ping dan trace route atau trace route untuk troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan trace route dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah trace route untuk mencapai mungkin saya lakukan dulu ping ke default gateway-nya. Ini masih bisa. Terus tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Oke, ini masih bisa. Salah satu cara menemukan persoalan PSP. Oke, di sini saya mau lakukan ping ke semua perangkatnya. Saya minimize dulu. Ke switch 1 192.168.1.2. Ini aman ya, masih bisa. Terus saya coba lagi ping ke ESR router 1. Ini ESR 64.100.0.2. 64.100.0.2. Ini juga masih aman. Terus ke router ISP. Router ISP nya itu 192.168.8.1.
ini juga masih aman. Terus coba ke server 209.165.200.226. Saya coba cocokkan lagi 209.165.200.226. Ini destinasi untrackable, artinya tidak ada host yang dituju. Nah, dia timeout. Nah, oke, terus untuk cara troubleshootnya, satu cara untuk menemukan kesalahan jaringan adalah melakukan ping. Nah, ini sudah saya lakukan semua. Terus PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil yang sukses dari PCA ke router ISP. Bersama konektivitas jaringan Anda adalah dengan jaringan dengan jaringan ini 209.165.200.226 ya, ini harusnya. Dia ada masalah ping default gateway ke eksternal, yaitu interface gigabit 001 dari router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 01 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Hasil tracet dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router 1 dan ISP, tetapi tidak di eksternal ya. Dia tidak bisa mencapai si eksternalnya karena belum tahu ya, nanti kita cari tahu masalahnya atau default gateway ke eksternalnya. Nah, untuk mencari tahu, di sini kita disuruh menggunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show dan show IP interface brief mengidentifikasikan bahwa interface gigabit Ethernet 001 adalah up, tapi kan dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Betulkan persoalan yang diterima. Oke, saya masuk ke ini kan di interface G01 itu punyanya ISP. N kan FT. Saya masuk ke interface G01. Nggak perlu sih, langsung saja soran. Nggak bisa ya, berarti ya saya exit dulu. Nah, ini saya baru soran. Mungkin saya show run interface brief. Apa ini yang salah? Show run show IP ya. Dia masih ada yang unset. Oke, kita cek di nah, ini kita cocokkan ya. IP address-nya dari kita cocokkan dengan yang di atas tadi yang punyanya ISP. Nah, ini kita cocokkan. Nah, ini IP address-nya di sini kan mana ya? Nah, ini ya, kita fokus ke yang ini. Nah, IP address-nya ini di sini kan nggak sama. Di sini kan 192.168.8.1. Nah, harusnya IP address-nya itu ini 209.165.200.255. Nah, nggak sama. Terus FVP 6 address-nya pun juga sama. Dia nggak sama. Ya, ini 201 DB8 acat. Nah, ini 200, ini 201, dia nggak sesuai. Untuk link lokalnya dia masih sama ya, nggak ada perbedaan. Untuk cara ngatasinya gimana? Tinggal kita
ganti aja yang ada di sini. N. Saya masuk ke konfigurasi terminal aja lah. Konfigurasi terminal, baru saya copy ini. Nah, jangan lupa setelah di copy kita shutdown untuk nyimpen. Oh, sudah ya. Ternyata sudah di shutdown. Berarti tinggal kita simpan aja. Kita simpan konfigurasinya dengan perintah copy running. Oke, sudah. Sekarang saya mau ngecek yang di PC apakah dia sudah bisa. Harusnya masih sudah bisa. Kita tunggu. Nah, dia sudah bisa, sudah mau terkoneksi. Terus lanjut. Betulkan kesalahannya ditemukan. Pastikan PCA dapat melakukan ping transit ke eksternal. Tadi sudah bisa ya. Oke, saya coba ulang aja lah. Oh, kasih. Sudah mau reply. Sudah bisa dia. Saya close. Oke, di sini ada catatan jika Anda menemukan IP address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh perintah IP nama address yang baru. Oke. Jadi tadi itu kesalahannya karena IP address FTP4 dengan FTP6-nya tuh dia nggak sesuai dengan IP yang diberikan di awal. Jadi dia nggak mau terkoneksi atau di sini tadi kan muncul keterangan dari destination host untrackable, artinya jalurnya tuh nggak ditemukan atau alamat yang dituju itu nggak ada. Terus saya mau lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold untuk mencapai perangkat asal di samping isu? Oke, jadi yang dapat mencegah itu saya jawab aja ya sekalian. Jadi yang dapat mencegah respon ping atau threshold untuk mencapai perangkat asal yaitu yang pertama itu adalah firewall. Karena firewall itu mesti melakukan penyaringan, dia bakal menonaktifkan responnya. Yang kedua itu bisa dari konfigurasi NAT-nya itu salah, konfigurasi NAT-nya itu salah. Terus konfigurasi routingnya salah juga bisa. Oke, sudah. Terus jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.277, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid menerima respon yang harus dicek. Apa yang harus dicek? Mungkin saya langsung tes saja. Terus misal kita ngeping ke alamat yang nggak ada. Ini 227. Nah, time out ya. Dia nggak mau. Ini pesannya saya copy. Jadi saya jawab sekalian. Kan udah ping, berarti jawabannya itu karena jawabannya itu tadi saya copy aja. Request time out karena kan paket permintaannya yang dikirim itu atau SMB-nya ya, SMB-nya itu yang dari request itu tidak menerima balasan dari SMB TK reply. Yang untuk yang harus dicek
yaitu firewall. Kenapa yang dicek itu firewall? Karena firewall itu biasanya dia tuh ngeblokir paket dari SMP-nya, jadi alamatnya itu nggak terima balasan. Karena biasanya firewall memblokir paket SCMP dari echo request atau reply. Yang kedua, kita harus ngecek alamatnya ya. Tentu ini harus kita cek dulu alamat IP yang dituju, apakah dia itu sudah sesuai, apakah sesuai atau belum ada. Sudah ada ya, kalau belum ada pasti nggak bisa. Terus jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, apa pesan yang ditambahkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasi dari pesan ini? Coba aja teman-teman. Biar gampangnya saya copy, saya paste. Dia akan muncul pesan destination host unreachable. Oke, itu ya saya jawab di sini. Host, dia bertanya host apa itu? Host Andrea Cable. Artinya apa? Artinya tujuan tidak dapat dijangkau, atau si komputer ini dia nggak nemuin jalur IP yang dituju. IP, sorry, bukan paket tapi jalur IP yang dituju. Terus berapa nilai FFP4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa kan nilai FFP4 TTL yang ditentukan perangkat Cisco? Biasanya kalau di FFP4 TTL yang ada pada host Windows itu by defaultnya itu 128 ya. Terus untuk nilainya itu biasanya kalau setahu saya itu 255. 255. Kalau FVP6, berapa nilai FVP6 HOP limit? Nilai HOP limitnya itu kalau by default pengetahuan saya itu 128. Sedangkan kalau nilainya ya, nilai FVP6 HOP limitnya itu 64 ya by defaultnya. Oke, mungkin ini sudah semua ya. Oke, mungkin
ini sudah selesai ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas praktikum model 7 jaringan komputer ini. Mungkin apabila saya ada salah kata dalam menjawab ataupun saya adalah salah kata dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.